Bismillahirrahmanirrahim. Syukran. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samii'ul 'aliim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi absarina. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal. ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اما بعد. Bapak Ibu, para alim ulama, para sepuh sepuh, para guru, jamaah sekalian, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kesyukuran kita kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, waktu luang untuk membaca lembaran-lembaran suci dari kitab kita, dari hadis-hadis sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sebuah kesempatan yang amat sangat mahal, yang mungkin tidak semua orang Allah berikan di waktu pagi yang cerah ini. Topik yang diminta oleh panitia kepada saya terkait Rasmus Baludan, menyingkap motifnya, Pak. Motif ini barang susah, Pak. Sampai berapa kali sidang nggak kesingkap-singkap, Pak, motifnya ini. Rasmus Baludan bukanlah orang pertama yang membakar Al-Quran. 21 Januari kemarin itu juga bukan tindakan provokatif Rasmus Baludan, dia membakar Al-Quran. Dahsyatnya, seminggu kemudian di depan masjid Copenhagen dia melakukan hal yang sama. Ya, jadi ini orang ini nggak kapok. Memang partai dia jualannya itu, Pak. Ya, Strijnkurs itu partai garis mana itu? Garis keras, ya. Memang jualannya itu. Kalau dia nggak melakukan itu, nanti pemilihnya itu akan pindah, ya, ke partai yang lain. Jadi kalau ada partai membenci Islam, memang jualannya itu, Pak. Tinggal kita lakukan mapping aja itu, Pak. Ya. Bahkan sebelum 2023, ya, itu juga banyak perilaku-perilaku kebencian yang dilakukan oleh Rasmus Baludan, ya. Orang yang punya double kewarganegaraan, yaitu Swedia dan Denmark. Begitu. Dan sebetulnya bukan hanya Rasmus Baludan, Pak. Eropa kebanyakan itu memang membuka ruang selebar-lebarnya atas nama kebebasan berekspresi, freedom of expression tuh, Pak, tuh. Dulu kita mengenal majalah Charlie Hebdo, gitu kan? Bikin apa dia? Karikatur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelumnya banyak. Artinya kalau kita list kegiatan Rasmus Baludan kemarin itu, dia bukan kegiatan tunggal. Menariknya, ketika dia melakukan aksi pembakaran itu dijaga oleh polisi. Ya, bukan hanya itu, dia mendapat tenaga
dari government Swedia dan Denmark sendiri bahwa itu adalah kegiatan kebebasan berekspresi begitu. Di samping memang Swedia itu lagi punya apa istilahnya itu program besar Pak agar dia bisa masuk sebagai anggota NATO. Di antara negara yang harus memberikan rekomendasi itu adalah Turki, dan Turki nggak sepakat begitu tuh Pak ya. Dan seterusnya begitu. Tapi sebetulnya ini bukan sekedar kegiatan lokal temporal Pak ya, masalah Swedia pengen jadi anggota NATO, kemudian masalah imigran di dunia Eropa Pak. Bukan sekedar itu. Kalau kita runut secara historis, memang ada kebencian Eropa kepada Islam. Itu dimulai dari masuknya imigran yang terus menerus datang kemana, ke Eropa. Uniknya Pak, saya pernah melakukan riset. Ini riset saya ada di buku ini nih Pak. Ini bukan kampanye, bukan ya. Ya. Ini buku saya cuma 1 Pak, karena dikasih oleh UI Press itu cuma 10. Diminta oleh profesor, diminta oleh kolega, sisa 1 gitu ya. Saya sudah minta ke UI Press, ke Gramedia untuk dibuatkan e-booknya. Saya riset terkait membangun negara kuat, kontribusi Islam terhadap pemikiran politik Barat. Ya. Jadi Eropa itu kenapa benci sama Islam? Karena imigran Islam, khususnya dari Middle East, itu kayak air bah, Pak. Ya. Ditambah uniknya nih, itu imigran Timur Tengah yang ada di Eropa, itu anaknya rata-rata Pak, paling sedikit anaknya 5. Ya, paling sedikit, nggak tahu tuh tiba-tiba di sana itu kok kuat betul keinginannya itu Pak tuh ya. Itu rata-rata Pak, anaknya 5 Pak. Berarti kalau dengan bapaknya berapa? 7. Kalau 1000 berapa tuh Pak tuh? 7.000, dan nggak di angka 1000, nggak di angka 2000 Pak. Itu jutaan, subhanallah. Bahkan kasus seorang ibu melahirkan kembar 10 Pak, itu imigran Turki, imigran Maroko Pak, imigran Aljazair di Prancis Pak. Ya. Sehingga apa ya? Eropa kesulitan ini. Ya. Menariknya itu timnas Jerman U19 Pak, separuhnya Muslim. Jadi kalau ngegolin Pak sujud. Jadi yang pegang dada udah jarang sekarang. Paham maksudnya Pak? Ya, yang pegang dada di 2 titik tuh Pak tuh udah jarang sekarang. Justru kebanyakan apa? Sujud. Yang lebih mengerikan, ya, yang lebih mengerikan Pak, itu bukan hanya imigran Muslim datang ke Eropa. Ini warga lokal banyak yang masuk Islam. Ini yang paling sangat dikhawatirkan. Saya pernah safari dakwah ke Belanda, ke Jerman, kemudian ke Prancis. Ini buku ini penelitian di Sorbonne, Pak, di Prancis. Itu banyak gereja. Ini mudah-mudahan bukan head speed nih Pak ya, karena faktanya demikian. Sudah tidak berfungsi lagi itu Pak. Ya. Orang udah enggak mingguan lagi. Jarang. Akhirnya Pak dibeli oleh komunitas-komunitas imigran Muslim tuh Pak. Ya. Kesulitan kalau buat dana, insya Allah nggak kesulitan Pak. Mereka tinggal telepon orang-orang kaya di negaranya kan begitu. Patungan beli itu Pak. Itu yang paling mereka takutkan. Kenapa Eropa begitu benci kepada Islam? Jawabannya 1 Pak. Ya, jawabannya 1. 1995 ada pertemuan semua Menlu Eropa di Brussels, Pak. Ya, memikirkan bukan hanya imigran, memikirkan bukan hanya bagaimana gegap gempitanya anak-anak lokal Eropa itu bersyahadat. Tapi kalau mereka ini sudah masuk ke pemerintahan repot. Ya. Sehingga muncullah beberapa teori itu Pak.
Kalau Bapak baca buku Francis Fukuyama, Pak, The End of History and the Last Man. Last Man-nya mana, Pak? Kapitalis. Buku itu kan ditulis pasca kehancuran mana tuh? Soviet. Gitu ya. Seolah-olah last man-nya mana, Pak? Kapitalis. Nih, anggap aja kuliah pemikiran politik barat dan politik Islam, Pak ya. Terserah mengerti-ngerti kagak-kagak dah. Subhanallah. Nah, last man-nya itu kapitalis, Pak. Ya, last man-nya kapitalis. Ternyata Uni Soviet yang dianggap sudah hancur oleh Francis Fukuyama dengan bukunya The End of History and the Last Man, Pak, itu dikritisi sama muridnya, namanya Samuel Huntington. Guru, sosialis belum hancur, guru. Apa buktinya? Rusia. Ya, coba lihat sekarang. Suriah, Pak, itu kalau nggak ada Rusia selesai nggak kira-kira? Suriah itu tentaranya nggak sekuat Mesir, apalagi Turki, Pak. Negeri antah berantah masih bisa nembak, ya. F-35-nya Turki, Pak, kan hebat itu. F-35 Turki yang baru dibeli dari mana? Dari Amerika, tuh Pak, tuh bisa jatuh, Pak, di Aleppo. Ya, kok bisa? Yang nembak bukan Suriah, Pak. R-nya depan, S-nya belakang. Mana itu? Rusia. Itu kan mirip-mirip tuh secara fonologis kan. Suriah, Rusia. Subhanallah. Karena memang negara persekutuan Syiah itu banyak menjadikan Rusia sebagai apa? Bodyguard tuh, Pak. Ya. Tentara Rusia enggak, tentara Suriah enggak seperti Mesir, enggak seperti Turki. Turki apalagi, Pak? Dia secara state belum diterima sebagai bagian dari Uni Eropa, betul nggak? Tetapi dia sebagai bagian dari militer, Pak, itu masuk NATO, Pak, masuk Eropa. Kenapa? Tentara Turki, Pak, luar biasa, terkenal. Pada zaman Utsmaniyah 2/3 dunia dikuasai oleh mana? Turki. Ya, itu Jakarta, Pak, namanya masih mana? Sunda Kelapa, dikuasai oleh Portugis. Ya, itu kalau Fatahillah nggak belajar dari Turki, Pak, nggak belajar ilmu kanuragan, ilmu alutsista, nggak akan bisa itu menaklukkan Portugis, Pak. Ya, benteng-benteng Portugis di Batavia, di Sunda Kelapa. Dari mana dia belajar ilmu militer, Pak? Dari Turki. Dari mana itu? Muhammad Al-Fatih, Pak. Oh, terkenal itu. Ya, tapi kenapa Suriah yang militernya biasa-biasa, ya, kalau Mesir luar biasa, Pak. Kenapa Mesir itu Husni Mubarak sampai jatuh dia? Ya, padahal militernya kuat betul tuh, Pak. Karena Husni Mubarak tidak minta bantuan Amerika. Ya, juga tidak minta bantuan Rusia secara politik Timur Tengah tuh, Pak. Hanya mengendalikan dirinya. Jatuh dia tuh, Pak, tuh. Suriah jelas backingnya mana tuh? Backingnya Rusia tuh, Pak. Masih survive sekarang. Ya, Bashar Assad tuh, Pak. Padahal orangnya itu udah benci betul. Sampai guru saya, Pak, siapa namanya? Muhammad Ramadan Al-Bufi. Itu salah seorang guru saya dalam ilmu hadis tuh, Pak. Itu wafat syahid sedang baca Al-Quran. Oh, kalau dilakukan survei, Suriah lemah, tapi Bashar Assad kenapa nggak jatuh-jatuh tuh? Karena militernya didukung oleh Rusia. Dikritik itu oleh Samuel Huntington, guru. Kayaknya buku The End of History itu harus dikritisi, ya, harus dikritisi. Gitu. Kenapa? Buktinya banyak negara itu survive karena kehadiran Rusia. Ya, sekarang sudah ganti baju. Diam langsung, Pak Samuel Huntington. Karena itu dibuatlah beberapa teori itu, Pak. Bagaimana untuk membangun, ya, aliansi
Amerika dan sekutu itu Pak, agar Rusia itu tidak begitu kokoh. Nah, maka kata Samuel Huntington, mohon maaf guru, jangankan kapitalis melawan sosialis, jangankan kapitalis melawan sosialis, ada satu kekuatan, kalau mereka bersatu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Namanya apa? Kekuatan ketiga itu Pak. Kekuatan ketiga itu apa Pak? Bapak-bapak semua, you are. Maka bikin mereka jangan sampai bersatu itu Pak. Maka muncullah istilah The Great Middle East. Pertama, apa itu The Great Middle East itu Pak? Timur Tengah Raya. Siapapun ya yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka masukkan dia itu bagian dari Timur Tengah Raya Pak. Afghanistan, Pakistan, secara geografis Timur Tengah bukan Pak? Bukan. Tapi oleh George Waterbush dia dimasukkan sebagai bagian dari Pak Timur Tengah Raya. Dari istilah Timur Tengah Raya muncul yang kedua istilah terorisme tuh Pak tuh. Maka bikinlah A B C D E Pak. Bapak baca aja buku ini nih Pak nih. Ya, Bapak nggak perlu beli, baca. Baca aja Pak. Karena saya sudah minta untuk saya mewakafkan. Karena hari ini kan orang daya belinya kalau bapak-bapak nggak masalah. Ya, nggak masalah tuh Pak. Tapi di beberapa daerah yang lain tuh Pak, untuk listrik aja susah. Padahal ya sekarang listrik bukan hanya di Maci, di gedung, Pak. Di jalan raya sekarang listrik. Jadi mobil tuh Pak tuh. Ya, beberapa daerah kesulitan pasokan makanan, pasokan minuman dan lain sebagainya. Karena itu saya minta kepada penerbit buku ini untuk dibuatkan apa? E-booknya. Gitu tuh ya. Subhanallah. Nah, di Brussels tahun 97-98 itu diadakan konferensi Menlo se-Eropa. Ternyata ini tidak pernah diungkap dokumennya, Pak. Ya. Di YouTube sempat dihapus. Ya, di YouTube sempat dihapus. Bahkan inilah yang tidak bisa dijawab oleh WhatsApp GPT. Tahu nggak Pak? Sekarang kan ada WhatsApp GPT Pak. Bapak nanya apapun itu bisa dijawab Pak. Bapak nanya nih. Kira-kira Presiden 2024 bisa dijawab tuh Pak tuh. Menurut survei gitu tuh Pak. Atau Israel kapan datang dia bisa jawab tuh Pak tuh. Israel itu datang dia pasti tepat waktu. Gitu tuh Pak tuh jawabannya tuh. Ada ayat Qur'annya, ada hadisnya. Selama jawaban itu, selama literasi itu masuk dalam internet, maka di chapter oleh WhatsApp GPT itu Pak, kemudian menjadi apa? Menjadi basis untuk answer, ya, untuk jawaban tuh Pak tuh. Ya, kecuali itu Pak. Nah, WhatsApp GPT nggak bisa jawab. Kenapa? Karena kan dia itu ada yang bikin punya ideologi, betul nggak? Yang bikin punya motif tuh Pak tuh. Subhanallah. Sempat muncul sekali di YouTube Pak. Apa hasil dari konferensi Menlo di Brussels Pak? Islam itu agama penghambat Eropa. Paham nggak Pak? Islam itu agama penghambat Eropa tuh Pak. Subhanallah. Coba kalau kita sebut Pak, negara yang paling banyak masuk list sebagai negara imperialis, kolonialis Pak, mana tuh Pak? Eropa, Inggris, ya, Spanyol, Portugis, mana lagi? Belanda. Maka di Inggris itu tidak ada negeri yang kena sinar matahari kecuali apa? Dia jajah tuh Pak tuh. Ya. Nah, maka selama masih ada Islam, ya, imperialisme, kolonialisme itu bahasa yang sedap,
Ya, kontra terorisme, kontra kolonialisme, kontra imperialisme itu bahasa sedap Pak, sebagai narasi-narasi peace and globalization, betul nggak? Tapi sebetulnya di belakang mereka punya apa? Bukan lagi double standar, multi standar tuh Pak. Oh, sampai jatuh tuh Pak. Subhanallah. Coba lihat, yang mengganggu Pak agresi militer Belanda di Indonesia, para ulama bukan itu? Para ulama, Bung Tomo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi yang mengganggu tuh Islam tuh Pak tuh. Tapi hebatnya Islam Pak, bukan agama pendendam. Isabel Ferdinand masuk ke Andalusia. Masuk ke Andalusia 800 tahun tuh. Ya, Empire Islamic Andalusia itu berkuasa Pak di Spanyol. Subhanallah. 800 tahun kemudian datang Ferdinand Isabel, habis Islam tuh Pak. Cuma dapat 2 choice pilihan. Kalau mau stay di sini, tinggal di sini, maka harus beralih menjadi apa Pak? Kristen. Coba. Kalau nggak mau mesti apa itu? Mesti keluar. Itu umat Islam Andalusia pilih apa Pak? Pilih keluar dari Andalusia. Subhanallah. Udah keluar Pak. Subhanallah. Dibom. Siapa yang pernah baca buku Pengantar Ilmu Politik yang nulis Miriam Budiarjo, guru saya tuh Pak di FISIP UI itu. Buku itu ada satu kekurangannya, tidak berbicara fase Islam Andalusia. Betul nggak? Padahal itu masuk Eropa nggak? Eropa tuh Pak, nggak dibahas. Ya, justru sesuatu yang datang baru dikupas tuntas. Apa? Radikalisme, terorisme, separatisme, tuh Pak. Tapi yang lama nggak dikupas. Sebelum meninggal kita bilang, Prof, kayaknya harus direvisi itu. Jantungnya tambah kencang tuh Pak. Kenapa? Tidak ada truth di situ, nggak ada kejujuran di situ. Ya. Subhanallah. Kedengeran sama Prof. Maswadi Rauf tuh Pak, guru saya juga. Iya benar kan? Wafat. Subhanallah. Ya. Itu umat Islam udah keluar tuh Pak tuh. Ya. Udah keluar dari Andalusia, dibom Pak. Bayazid. Ya. Salah seorang pemimpin Turki Utsmani dalam periodenya itu Pak marah. Dia kumpulkan Pak 3 matra, udara, darat, laut. Siapkan pasukan. Ada apa Khalifah? Kumpulkan semua orang Kristen di tanah lapang. Apa yang hendak Tuhan lakukan? Kita akan bunuh mereka secara berjamaah serentak. Kenapa Tuhan melakukan gitu? Saudara kita Muslim dibom oleh Ferdinand dan Isabel. Subhanallah. Baik Tuhan. Karena nggak bisa nolak nih Pak. Walaupun apa? Walaupun panglima Pak. Kata Bayazid, kalau nggak saya copot. Disiapkan Pak pasukan untuk membunuh orang-orang Kristen di Turki. Ketika akan dieksekusi, tiba-tiba datang seorang ulama besar. Ya Khalifah, al-Islamu la yantaqim. Islam bukan agama pendendam. Apa susahnya sih kita bakar lagi Injil, kan gitu kan? Nafsu kita ngomong gitu tuh Pak ya. Ada nggak setelah Rasmus Paludan membakar Quran Pak, itu ada aksi pembakaran Injil, ada nggak? Nggak ada. Karena kita bukan agama pendendam Pak. Kata Nabi, jangan hina Tuhan mereka, nanti mereka akan menghina Tuhan kita. 1978 Olimpiade di Los Angeles, ya, memperebutkan 1 medali emas judo, mempertemukan antara orang Jepang dengan orang mana tuh? Orang mana? Orang Mesir, namanya Roshan. Subhanallah.
Ketika semifinal, orang Jepang ini Pak menang, tapi kakinya harus apa? Luka parah Pak. Kakinya harus luka parah dia. Roshan, ya, pejudo dari Mesir, gampang aja untuk dapat emas Pak. Kenapa? Karena pejudo Jepang nih kakinya udah luka. Fokus aja ke kaki Pak, habisin kakinya, jebret. Tapi Roshan nggak melakukan itu Pak. Justru dia nyerangnya apa Pak? Atas saja Pak, tangannya, badannya, dadanya itu Pak. Itu pelatihnya Pak. Kesel betul, Roshan ambil kakinya, serang kakinya, nggak didengar Pak. Subhanallah. Itu sampai penonton Pak itu terkaget-kaget. Ini pejudo Mesir blow on atau baik ini sebetulnya sih. Subhanallah. Sampai akhirnya Roshan menang atau kalah Pak? Kalah. Allahu Akbar. Setelah kalah diwawancara, Anda tuh untuk dapat emas gampang, Anda serang aja kakinya. Kenapa Anda nggak melakukan itu? Agama saya melarang. Ketika orang sudah terluka, diserang. Subhanallah. Kalah dia dapat emas Pak. Tapi ribuan orang, panitia, official 1978 Olimpiade di Los Angeles, banyak yang masuk Islam. Akhlak itu Pak, luar biasa. Kenapa Eropa begitu benci kepada Islam Pak? Karena Eropa itu maju, itu kan baru ya akhir-akhir abad ke mana? Ke-17 kan? 1789, 1799, revolusi industri di mana tuh? Prancis. Itu mulai dari situ aja tuh Pak tuh. Ya. Sebelumnya Barat itu, Eropa itu Dark Ages Pak, masa kegelapan. Abad ke-6 sampai abad ke-14 itu kemajuan Islam Pak. Oh, Islam maju betul. Subhanallah. Kemajuan Islam apalagi itu terlihat ya secara arsitektur Pak pada masa Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah itu baru Pak Islam mengenal apa? Istana mewah, istana megah. Sehingga negeri Baghdad disebutnya negeri Al-Fulailah Walailah. Negeri 1001 malam Pak. Muawiyah Pak kasar kepada siapa? Kepada Ali. Betul nggak? Yazid kasar kepada Ali. Tapi sekasar-kasarnya, sejahat-jahatnya Yazid Pak. Yazid itu tidak memewahkan apanya itu? Istananya. Paham nggak Pak? Coba cek. Umat Islam itu punya istana mewah, istana megah Pak. Itu baru Abbasiyah. Nah, ada rencana Sulaiman bin Al-Walid, ya, itu khalifah ke-7. Ya, khalifah ke-7 dari Bani Umayyah tuh Pak. Kalau Umar bin Abdul Aziz khalifah keberapa Pak? Ke-8. Ya, baru tuh Pak pemimpin yang adil muncul nomor keberapa itu? Nomor ke-8. Itu Sulaiman bin Al-Walid dia bikin master plan Pak. Ini kayaknya Bani Umayyah Empire mesti punya istana yang megah itu. Ya, mesti punya istana yang megah. Akhirnya dia panggil Pak desainer, ya, arsitek, ya, panggil. Maka jadilah Pak master plan, masterpiece dari mana ini? Dari istana negara. Lalu sakit-sakitan beliau. Nah, ketika sakit-sakitan, dia punya ambisi agar Bani Umayyah itu punya istana mewah, istana megah Pak. Maka secara humanis, ya secara nature kan begitu. Harusnya dia pilih pemimpin yang bisa melanjutkan apa nih Pak? Yang bisa melanjutkan apa nih? Ambisinya agar Umayyah Empire punya apa nih? Punya istana yang mewah. Oh, udah disusun Pak rancangannya. Rumah menteri 14 miliar. Oh, udah disiapkan tuh Pak tuh ya. Subhanallah.
Harusnya pemimpin setelah dia itu yang bisa menyambungkan ambisi Sulaiman bin Al-Walid. Tapi faktanya dia memilih Umar bin Abdul Aziz. Dilanjutkan tidak oleh Umar bin Abdul Aziz, Pak, ambisi Sulaiman bin Al-Walid untuk bikin istana yang mewah, yang megah, Pak? Dilanjutkan tidak? Tidak dilanjutkan. Kenapa? Ekonomi sulit kala itu. Itulah pentingnya baca Sirah Nabawiyah, Pak. Apa kata Bung Karno? Jas merah. Gitu. Ketika itu Sulaiman bin Al-Walid dia akan menunjuk putranya Abdullah bin Sulaiman bin Al-Walid untuk jadi putra mahkota. Tapi malam ini ia bermimpi ketemu Nabi itu, Pak. Bisa dibaca dalam kitab Tarikhul Khulafa. Mimpi ketemu Nabi. Nabi membacakan ayat terakhir surat Al-An'am. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Nabi kalau baca ayat itu, Pak, dipegangnya pundak Umar, dipegangnya pundak siapa? Pundak Utsman. Karena dari keduanya lahir pemimpin yang adil, namanya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ini nggak paham nih Pak Sulaiman bin Al-Walid, mimpi ketemu Nabi, Nabi membacakan ayat terakhir surat Al-An'am. Paginya ketika akan deklarasi, ya akan mengumumkan Abdullah bin Sulaiman bin Al-Walid, Pak, itu jadi putra mahkota, datang seorang ulama namanya Syekh Sulaiman bin Uthman bin Qasim dalam Tarikhul Khulafa. Ketika mengumumkan, ya khalifah, mahlan ya, sebentar khalifah, sebentar khalifah. Khalifah akan mengumumkan siapa? Putraku. Apakah khalifah membantah Rasulullah? Memangnya kenapa? Kan tadi malam khalifah ketemu Rasul. Itu saya di belakang Rasul. Subhanallah. Rasul tidak berkehendak Anda memilih putra Anda. Putra itu, Pak, bisa jadi putra biologis atau yang seide, semazhab, sepemikiran dengan dia tuh, Pak. Maka pilihlah pilihan Rasulullah. Gitu tuh, Pak. Saya kalau pengajian dia ngeri saya, Pak, ini. Bapak bisa memahami nggak? Subhanallah. Akhirnya beralih tuh, Pak. Sulaiman bin Al-Walid akhirnya menunjuk siapa tuh? Umar bin Abdul Aziz tuh, Pak. Subhanallah. Padahal kalau milih Umar, ini proyek dia nggak akan lanjut, Pak. Ini Bapak nggak paham atau ngantuk nih, Pak? Ya, kalau dia pilih Umar bin Abdul Aziz, itu proyeknya nggak akan lanjut, Pak. Bapak baca Sirah Nabawiyah, Pak, ulang-ulang, Pak, kehidupan manusia itu, Pak. Berat itu dia milih Umar bin Abdul Aziz, Pak, berat. Tapi fakta sejarah, beliau memilih siapa, Pak? Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya pada masa Umar benar nggak dilanjutkan tuh, Pak, tuh, ya, istana yang mewah yang megah nggak dilanjut, Pak. Baru dunia Islam mengenal istana yang mewah yang megah pada masa siapa? Abbasiyah. Nah, dari abad ke-4 hingga dari abad ke-6 hingga abad ke-14 itu masa-masa golden ages-nya Islam tuh, Pak. Dunia Barat itu justru lagi gelap. Ya, lagi gelap tuh, Pak. Subhanallah. Apalagi ketika itu, mohon maaf, dunia Eropa, Pak, itu yang berkuasa itu adalah dunia gereja. Semua keputusan politik harus melalui gereja tuh, Pak. Dari hulu ke hilir harus lewat gereja. Ada yang protes namanya Savonarola, Pak. Savonarola itu kakak kelasnya Martin Luther, Pak, di Jerman. Dibakar, Pak. Maka orang-orang itu ketika akan melakukan kebebasan ekspresi, Pak, di Eropa takut, Pak. Ya, karena yang berkuasa ketika itu dewan gereja. Subhanallah.
perlu waktu lagi Pak, 1 windu hingga lahirlah seorang Martin Luther. Baru melakukan kegiatan protes, di penjara dia, terus istiqomah, mungkin komitmen tuh Pak. Hingga melahirkan sebuah sekte keagamaan dalam dunia Kristen. Namanya apa? Protestan. Nah, pada saat yang bersamaan itu di Italia ada seorang pemikir namanya Niccolo Machiavelli, Pak. Ya, Niccolo Machiavelli. Ini abad ke-6, abad ke-14 Islam kok maju betul ya. Sampai-sampai ada pemimpin Eropa datang ke Baghdad, dikasih jam tangan Pak. Ini sihir tuh Pak. Ya kan? Islam luar biasa Pak. Subhanallah. Nah, ada seorang pemikir namanya Niccolo Machiavelli di Italia. Saya kebetulan di UI itu di FISIP ngajar 2 mata kuliah Pak. Pemikiran politik Barat dan pemikiran politik Islam. Itu tuh. Jadi saya senang sejarah, walaupun basis saya ilmu hadis Pak ya. Tapi saya senang baca sejarah, sehingga ketika saya dapat beasiswa ngambil ilmu politik di UI, kemudian nulis tesisnya di Sorbonne, jadilah buku ini Pak. Gitu ya. Kita melihat beberapa peninggalan dari Renaissance Pak. Siapa itu? William Shakespeare, kan begitu kan? Galileo Galilei itu Pak, tuh ya, Donatelli Pak. Ada pemikir Itali, nih kok Islam maju, Barat gelap. Saya pengen belajar, kenapa Islam maju? Ya, bertanya kepada para cendekia Pak, pada Islamic scholars, gitu tuh ya. Ini kira-kira untuk membaca kemajuan Islam, Barat tertinggal. Buku apa kira-kira? Gitu tuh Pak tuh. Nah, ketemulah dengan seorang ulama namanya Averroes. Nama lainnya dari siapa itu? Averroes itu siapa Pak? Ibnu Rushd. Kalau Anda mau baca kemajuan Islam, buku yang paling komprehensif itu Muqaddimah. Siapa yang nulisnya? Ibnu Khaldun. Tapi masalahnya Muqaddimah itu belum diterjemahkan. Teksnya berbahasa apa? Arab. Sedangkan Niccolo Machiavelli orang Itali Pak. Ya, dia nggak bisa bahasa Arab. Orang Fitsa makannya bukan nasi kebuli Pak. Dia belajar dulu bahasa Arab. Berangkatlah ke Andalusia. Ketemu oleh seorang linguis nomor 1 Arab. Siapa namanya? Imam Ibnu Malik, pengarang Alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbil khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafzil mujazi wa tabsutul badla biwa'din mujazi. Enak betul. Belajar bahasa Arab 3 bulan Pak. Dia dapat membaca, dia dapat menerjemahkan, bisa menulis, bisa berbicara 3 bulan. Karena itu memang Barat terkenal dengan apa Pak? Metodologinya tuh Pak tuh. Bapak sholat dari takbir sampai salam, bahasanya apa Pak? Arab. Tapi paham nggak Pak? Bisa bicara nggak? Bisa menerjemahkan nggak? Ya. Direktur Coca-Cola dunia melakukan kunjungan ke Jeddah atas undangan Raja Abdullah, Allah yarham, ya, bahwa Arab Saudi mau bikin Coca-Cola, Fanta, Sprite yang berbeda dengan Coca-Cola di banyak negara. Coca-Cola di banyak negara Pak, Bapak masukin ke toilet, gimana tuh Pak tuh? Bersih tuh toilet, habis semua tuh Pak, kita punya badan, punya usus tuh Pak. Tapi Bapak coba lihat, orang Arab habis makan nasi kebuli minumnya apa Pak? Coca-Cola. Habis makan Albek minumnya apa Pak?
Coca-Cola. Karena beda, Pak. Oh, itu dialog yang lama tuh, Pak tuh. Ya. Sampai direktur Coca-Cola dunia ini ngedengar orang Arab ngomong tuh enak betul, apalagi sering ngedengar azan, sehingga dia mau belajar bahasa Arab. Dan dia bisa bahasa Arab. Lalu dia masuk Islam. Kenapa? Karena indahnya bahasa Arab. Kita ini nggak mau belajar, Pak. Ya, nggak mau belajar bahasa Arab nih, Pak. Padahal negara manapun, ya, seorang Muslim, Pak, itu pasti sholatnya menggunakan apa? Bahasa Arab. Baca Qurannya menggunakan apa? Bahasa Arab. Beda kitab suci yang lain, Pak. Tiap negara bahasanya beda-beda. Karena itu dunia linguistik, ilmu terjemahan, Pak, itu ya teoritikalnya, Pak, para pembuat teorinya itu rata-rata orang Yahudi. Kalau tidak orang Nasrani. Kenapa? Karena agak sulit. Pesan dari satu bahasa ketika diterjemahkan ada distorsi nggak itu? Ada distorsi, Pak. Ya, kita sebut misalkan naida, itu ahli teori terjemahan tuh, Pak. Kenapa? Karena kitab suci agama lain itu ketika dibaca di berbagai bahasa itu bukan bahasa aslinya, betul nggak? Tapi bahasa lokal itu tuh, Pak. Sehingga perlu teori terjemahan tuh yang bikin tuh namanya naida, Pak. James Arthur Naida. Gitu tuh ya. Nah, belajarlah bahasa Arab nih. Niccolo Machiavelli 3 bulan. Ya. He can read, he can speak, he can translation tuh, Pak. Luar biasa. Lalu dia baca muqaddimah. Ya, dia baca muqaddimah, dia terjemahkan, dia gubah menjadi sebuah karya berjudul Il Prince, Sang Pangeran. Bung Karno sebelum tidur baca Il Prince. Pak Harto sebelum tidur baca Il Prince. Ya, Hitler sebelum tidur baca Hitler. Baca Il Prince itu, Pak. Kutipan-kutipan penting, Pak. Itu dalam bukunya Niccolo Machiavelli Il Prince, Pak, yang berbahasa Itali. Itu kutipan penting pakai alif kha, alif kha, alif kha, alif kha. This is alif is symbol of Ibnu and Khaldun. Yes, you are. Ketika saya ke Sorbonne itu, Pak. Subhanallah. Dari buku Il Prince, terjemahan bahkan diubah menjadi karya Niccolo Machiavelli, Pak. Itulah yang merakit Eropa. Lahirnya apa, Pak? Renaissance. Kebangkitan Eropa. Kemudian lahirlah revolusi industri itu, Pak. Tuh. Jadi Barat maju, Pak. Kalau kita melihat kasus Savonarola, melihat kasus Martin Luther, itu karena mereka meninggalkan apa itu? Meninggalkan apa, Pak? Agamanya. Nah, dari situlah revolusi industri, mereka menjajah tuh, Pak. God, glory, gospel. Ya. Setelah itu mereka memutus kekhilafahan 1924 tuh, Pak. Lalu mereka menawarkan sebuah sistem namanya apa? Nation state, negara bangsa tuh, Pak. Jadi kalau orang imigran Islam datang lagi ke Eropa, ya, ada orang Turki, ada orang Alger, ada orang Maroko, ada orang Indonesia, kok mereka bisa ngobrol, bisa berkumpul di satu tempat, Pak. Di waktu maghrib, di waktu isya, di waktu subuh. Jadi mereka dari negara yang berbeda, tapi bisa berkomunikasi itu, Pak. Kenapa? Karena Islam tidak mengenal border, betul nggak, Pak? Bordernya apa itu, Pak? La ilaha illallah. Itu yang mereka takutkan, Pak. Ya, itu yang mereka takutkan. Subhanallah. Jadi orang itu kalau sudah kepepet, Pak, sudah tidak punya jurus, sudah tidak punya khazanah intelektual tuh, Pak tuh. Maka yang dia lakukan apa? Main apa tuh, Pak? Main fisik, main kasar tuh, Pak. Ya, Eropa nggak seperti Eropa yang kita dengar lagi itu, Pak.
Manis memang kalau kita membaca Harvard, kalau kita membaca Cambridge, betul nggak? Oxford, manis tuh Pak. Tapi lihat praktek di mana? Di luar kampus, Pak. Ya, praktek di luar kampus. Oxfordnya nggak kelihatan, Georgetownnya nggak kelihatan, Cambridge-nya nggak kelihatan, Pak. Subhanallah. Itu pertemuan Brussels 97, Pak. Menlu mengatakan, wah Islam itu musuh imperialisme, musuh kolonialisme. Karena itu harus di stop, tuh, Pak. Begitu tuh ya. Maka sungguh pun Quran kita dibakar, Pak. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu benar adanya. Ya. Kegiatan Rasmus Paludan, Pak, itu kalau kita nengok sejarah masa lalu, Pak, ada juga yang benci kepada Quran kita. Bahkan dia Muslim, Pak. Namanya Abdullah bin Abi Sarah. Ya. Ketika turun ayat, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Diganti walahum adzabun na'im. Gimana azab yang nikmat tuh, Pak? Dia satu dari 40 penulis wahyu, Pak. Kenapa dia mengubah itu? Karena dia dapat dana, Pak. Ya. Dapat dana dari mereka-mereka yang benci Islam. Abu Sufyan, ya Abdullah bin Abi Sarah, Anda itu penulis wahyu, tapi kok Anda masih payah ekonominya. Mau nggak saya kasih Tesla, mungkin gitu tuh, Pak. Mau nggak saya kasih komisaris? Ya. Mau nggak saya kasih ini dan itu tuh, Pak. Tuh. Ya kalau sekedar duit gampang lah. Apa yang harus saya lakukan? Kau ubah ayat. Kau ubah ayat. Maka diubah ayat itu, Pak. Walahum azabun na'im. Heboh, Pak, kaum muslimin. Quran mana yang benar? Kok ada azab na'im katanya. Siapa yang melakukannya? Abdullah bin Abi Sarah. Ya, karena jejak digital ketahuan, Pak. Dipanggil tuh oleh Rasul. Lima fa'alta hakadha. Kenapa kau melakukan itu? Wahai Abdullah bin Abi Sarah, Rasul, saya ini dekat betul dengan engkau. Tapi kok nggak ada efek elektoral kepada ekonomi saya. Saya sekarang masih banyak pinjaman, Rasul. Dia menjual ayat dengan apa itu? Ayat-ayat yang murah, tuh, Pak, dengan harga murah, tuh, Pak. Maka dialah orang pertama dan terakhir itu, Pak, yang kena petir di mana? Di Baitullah, Pak. Jadi yang melakukan itu, ya, melakukan penyimpangan terhadap Al-Quran, sejarahnya sudah ada, tuh, Pak. Tuh. Kenapa? Karena tujuannya dunia, Pak. Ya. Karena tujuannya dunia. Begitu tuh ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada waktu 15 menit untuk tanya jawab. Jika ada pertanyaan silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang saya hormati, sangat menarik tadi menurut saya pembicaraan tentang masalah Paludan tadi. Saya kira jauh sebelum Paludan kita kenal ada Salman Rushdie. Kita kenal zaman Rasulullah Abdullah bin Ubay bin Salul, luar biasa besar-besar. Nah, dalam konteks itu Allah sudah memperingatkan Rasulullah dan kaum muslimin lewat Al-Baqarah 120. Bismillahirrahmanirrahim. Walam tardo angkal yahudu waladasoro hatta tabiyatil tahu. Nah, sudah jelas. Yahudi, Nasrani, Majusi tidak akan ridho, tidak akan tinggal diam, tidak akan bisa Indonesia kalau kaum muslimin belum mengikuti milah mereka. Kalau kaum muslimin tidak mengikuti ajaran-ajaran yang tadi seperti Pak Ustaz bilang,
Kenapa mengkritisi Profesor Miriam Budiarto? Jawaban saya, karena literasi tentang Islam sangat minim. Bahkan untuk fakultas sosial ilmu politik baik di Indonesia, Universitas UI, UGM, UNPAD, Brawijaya, ilmu literasi yang diwajibkan dalam fakultas fisik itu adalah seperti beliau tadi bilang, Paul Athena, Samuel Paul itu wajib untuk anak-anak fakultas sosial ilmu politik. Pertanyaannya sekarang, pertanyaan sekarang, bagaimana kita bersikap? Bukan baca tolong Pak, hargai saya menghargai Bapak. Tolong Ustaz, saya minta dijelaskan, can you tell us kepada kita semua, bagaimana dengan ayat yang saya sebutkan tadi 120 ditambah kata ayat tadi wa makaru wallahu khairum makirin. Mereka punya rencana yang Nasrani Majusi. Allah juga punya rencana, dan sebaik-baik rencana adalah rencananya Allah, plannya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ketika membaca Al-Quran, diantaranya ayat yang dibacakan Bapak tadi Al-Baqarah 120, itu mesti cermat. Lantardo, tidak akan pernah ridho angka kepada Anda Muhammad al-Yahud, orang-orang Yahudi, wala, dan juga tidak ridho an-Nasara, orang Nasrani. Tidak akan ridho orang Yahudi itu menggunakan lan. Lan itu never, artinya selamanya. Dalam dunia politik dibedakan antara Yahudi dengan Zionism, betul nggak? Antara Yahudi dengan Zionis. Zionis itu 1875 dideklarasikan oleh Theodor Herzl. Itu Pak. Lahirlah namanya dunia Zionisme. Puncaknya 14 Mei 1948. Berdirinya negara Seraya. Nah itu Zionis. Ada yang tidak sepakat dengan berdirinya negara Israel Raya. Tetap disebut apa Pak? Yahudi. Nah saya dengan kaplingisasi itu tetap saya nggak sepakat. Kenapa Pak? Ada nggak pemimpin di Amerika itu kampanye ketika capres Pak, pilpres, agar semua warga negara Amerika itu tidak boleh memiliki senjata. Ada nggak yang kampanye gitu Pak? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa Pak? Karena semua orang Yahudi di Amerika dipersenjatai. Jadi yang kampanye gitu bunuh diri Pak tuh. Subhanallah. Apalagi sekarang Israel kembali Benyamin Netanyahu menjadi apa? Perdana Menteri Pak. Seluruh orang Yahudi di negeri Yerusalem apalagi Tel Aviv wajib memiliki senjata. Jadi kalau ada orang Yahudi Pak bawa koper itu akan 16 tuh Pak dalamnya Pak. Ya, akan 16 tuh Pak. Ya. Nah, jadi dengan orang Yahudi itu Israel itu menjadi baik ketika nggak ada baninya Pak. Kalau Israel doang 92 Ali Imran, siapa dia Pak? Nabi Yakub. Kan begitu. Ketika pakai bani jadi Amerika tuh Pak. Maka untuk mengembalikan Israel baninya hilangkan Pak. Dulu orang tua kita nyebut Israel itu Amerika kecil. Amerika Israel besar. Baru tahun 87 Pak. Ya puncaknya tahun 90 Amerika all itu menjadi pendukung Israel. Dua kementerian terakhir, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan tuh Pak. Itu yang mengendorse Israel sehingga ada budget. Nah, untuk Yahudi itu menggunakan lan, Pak, never. Karena itu siapapun dia selama dia Yahudi jangan pernah melakukan normalisasi.
Jangan pernah melakukan akad kerjasama. Tapi hebatnya Yahudi, Pak. Ya, kita ada nggak hubungan diplomatik dengan Yahudi? Malaysia? Tidak ada. Nggak banyak negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel, dengan Yahudi. Betul nggak? Tapi Israel nih, politik luar negerinya hebat, Pak. Apa nama politiknya? Partnership and existential. Bidang apa? Ekonomi, health, vaksin apa lagi, Pak? Education apa lagi? Dia bikin kampus namanya Tel Aviv Islamic University. Alumnus pertamanya namanya Abu Bakar Al-Baghdadi. Jadi ketua apa tuh, Pak? Ketua apa tuh, Pak? Beasiswanya luar biasa, Pak. Ya, 1 bulan beasiswa $3.000. Kampus mana, Pak, yang ngasih beasiswa sebulan $3.000? Itu uang saku tok. Belum uang riset, belum uang kesehatan. Negara di dunia 208 jumlahnya. Bisa dihitung jari lah. Paling puluhan yang punya hubungan diplomatik dengan Israel, Pak. Tapi bisa dipastikan. Ya. Politik luar negerinya partnership. Oke, tidak punya hubungan diplomatik, tapi hubungan ekonomi ada. Hubungan education ada. Hubungan kesehatan ada, dalamnya kesehatan. Itu tuh, Pak. Kenapa? Menguntungkan. Ada satu negara menjadi tuan rumah, itu OPI. Ya, itu konferensi luar biasa OPI 2015. Salah satu negara. Hasilnya itu diantaranya memboikot semua produk Israel. Di-announce malam hari, pagi hari di-reject. Dibatalkan tuh, Pak. Ya. Bapak pakai baju, Pak, subhanallah. Ya. Beli makanan, beli minuman, semua produk Freemason, Pak. Ya, yang reverse tuh itu Israel. Ya, apalagi 3 produk: food, water, and energy. Ya, pengajian, majelis taklim, tahfiz Quran, tapi minumnya apa coba, Pak? Ya, kumpulannya pengajian baca Quran, tapi minumnya, ya, 3 produk itu nggak akan dilepas oleh mereka, Pak. Subhanallah. Tetapi untuk Nasrani berbeda dengan Yahudi, dia tidak menggunakan lan, menggunakan la. Apa artinya? Ada peluang kerjasama. Tidak cukup baca Al-Baqarah 120, baca Al-Maidah 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu liyahuda walladzina asyraku. Wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi annahum qissisin. Muhammad, kau akan mendapatkan orang yang amat sangat besar permusuhannya dengan Anda. Siapa? Orang Yahudi, orang-orang musyrik. Sebaliknya Anda akan mendapatkan orang-orang baik, ya, yang bisa bekerja sama dengan kalian. Siapa? Orang yang berkata, qalu inna nasara, kami orang Nasrani. Konstantinopel itu bisa luluh lantak apakah hanya oleh Muhammad Al-Fatih, Pak? Tidak. Ada seorang ahli meriam dari Hungaria yang membantu siapa, Pak? Muhammad Al-Fatih, Pak. Ukraina hari ini hancur lebur berantakan, Pak. Tel Aviv mau mengirim drone, mau mengirim alutsista tuh, Pak. Tapi ditolak habis-habisan oleh siapa, Pak? Putin, Pak. Jadi dalam dunia global kita mesti apa? Mesti open. Siapa yang bisa jadi kawan? Dan siapa yang selamanya jadi apa? Lawan, Pak. Subhanallah. Al-Maududi punya istri, ya, yang kesekian, namanya Maryam Jamilah. Dia seorang Yahudi. Dia seorang jurnalis Mossad. Diutus untuk melihat bagaimana para narapidana di penjara Gelboa, penjara Inggris
yang dihibahkan kepada Israel. Dalam penjara Gilboa, dalam penjara ada penjara, dalam penjara ada penjara, dalam penjara ada penjara, hingga penjara intinya 1 kali 1 meter. Saya diundang seminar ke KL Kuala Lumpur, Pak. Naik pesawat, gak saya sebut nama pesawatnya, Pak ya. Saya kan besar, Pak, tinggi ini. Itu kursinya pendek betul tuh, Pak. Perjalanan 2 jam sedikit tuh ya. Gak enak betul tuh, Pak tuh. Ini di penjara 5 tahun. Bolongnya cuma 8. 2 kanan, 2 kiri, 2 atas, 2 bawah. 5 tahun, Pak. 1 apa itu? 1 kali 1 meter. Itu gak perlu disiksa, Pak. Bisa meninggal di dalam itu tuh, Pak tuh. Kenapa itu? Oh, gak bisa bergerak tuh, Pak tuh ya. Nah, empatinya, simpatinya muncul, Pak. Jahat sekali saya punya bangsa. Akhirnya dia kabur ke Pakistan, ditolong oleh keluarga, lalu ketemu dengan Al-Maududi, belajar Islam, ya, lalu nikah. Kisah-kisah beliau selama menjadi jurnalis di Mossad ditulis dalam sebuah novel, judulnya Maryam Jamilah. Bapak baca buku itu, Pak, gitu ya, baca novel itu, Pak, itu download, Pak. Ya ketimbang Bapak ngedengerin sidang yang nggak jelas ujungnya itu, Pak. Lebih baik Bapak baca novel Maryam Jamilah itu, Pak. Luar biasa itu. Subhanallah. Nah, maksud saya, Yahudi dan Nasrani itu diksi Quran luar biasa akurat, Pak. Untuk Yahudi never, jangan pernah melakukan apa? Partnership, friendship, jangan. Nggak usah tuh, Pak tuh. Tapi dengan orang Nasrani, Al-Maidah 82, kau akan mendapatkan mereka itu apa itu di sini kalimatnya itu? Mawaddah, kasih sayang. Ya. Maka itu ketika ada seorang ahli Meriam dari Hungaria mau membantu Muhammad Al-Fatih, Pak. Oh, disambut betul tuh. Ya. Maka kita nggak tahu Nasrani yang mana, Pak, yang bisa menjadi mawaddah buat kita. Bahasa Qur'annya kisisin. Dia Kristen Ortodok. Mana tuh, Pak? Karena ini yang ngomong Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dalam dunia global berat kita sendirian. Kami di Pusat Kajian Timur Tengah pernah melakukan riset ke negara-negara di mana muslim minoritas. Amerika Latin, Pak, ke Kanada kita kan. Ya. Kemudian Amerika Latin, Brasil, semuanya itu. Ke Eropa juga di mana muslim minoritas. Lalu kita bertanya, tahukah kalian di muka bumi ini itu ada negara yang belum merdeka? Nggak tahu, Pak, jawabannya. 70% nggak tahu. Terus yang belum merdeka itu kita kasih tahu, Palestina. Dia dianeksasi, ya, dijajah oleh sebuah negara namanya Israel. Kalau Anda tahu, Anda akan bela mana, Palestina atau Israel? Apa jawab mereka, Pak? 70% menjawab apa? Palestina. Dan itu negara dengan identitas religionnya, agamanya itu Nasrani, Pak. Itu riset membuktikan. Paham, Pak ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sistem khalifah itu, kita tahu di yang biasa kita dengar Khulafaur Rasyidin, ya. Terus habis itu dilanjutin oleh pemerintahan sebanyak 2 keadaan itu Bani Umayyah, Abbasiyah dan semuanya. Nah, sebenarnya kalau sekarang ini yang kita anggap khalifah, sistem khalifah itu yang mana? Yang Khulafaur Rasyidin atau termasuk juga yang Bani Umayyah? Pertama, kedua, Khulafaur Rasyidin itu cuma masa pemerintahnya 30 tahun. Tapi Bani Umayyah setelah itu ya sekitar 80 tahun dan lanjutin ke Abbasiyah yang sampai 900 tahun lebih kurang, dan terakhir sebenarnya sekitar 40 tahun. Yang bagus itu sistemnya, ya, kita tahu bedanya. Kalau Bani itu kan turun temurun sifatnya, sedangkan yang keluarga itu dipilih oleh rakyat langsung.
apakah memang Islam itu lebih cenderung ke yang sifatnya kekeluargaan turun-temurun itu, atau yang khalifah yang langsung gitu, Pak? Makasih, Pak. Baik, saya jawab singkat Pak ya. Kalau kita baca buku Taqiyuddin An-Nabhani, khilafah Islamiyah itu sampai 1924. Sultan Abdul Hamid II itu terakhir Pak, atau terakhir Empire Ottoman, Turki Utsmani. Kalau kita baca hadis Nabi, al-khilafatu 30 sanatan. Khilafah itu hanya 30 tahun tuh Pak tuh. Ya 30 tahun, Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 6 tahun, 30 tahun. Ya, bukan khilafah hanya sebagai sistem, tapi karakter pemimpinnya betul-betul rasyidah tuh Pak. Begitu tuh ya. Nah, fakta sejarah memang 1924 kata Taqiyuddin An-Nabhani. Buktinya mana? Gak usah jauh-jauh Pak, Kesultanan Jogja. Sultan punya gelar, apa nama gelarnya Pak? Khalifatullah. Saya ngisi Maulid Nabi Pak untuk Kesultanan Jogja. Ya, menjelaskan relasi Jogja Turki itu Pak. Ya, salah satu gelar yang dimiliki oleh para Hamengkubuwono itu Khalifatullah. Gelar itu yang ngasih siapa Pak? Turki. Makanya ketika Jogja disuruh milih Pak, ya berdiri Republik Indonesia NKRI itu Pak itu ya, itu Sultan Abdul Hamid II bikin surat Pak ke Sultan Hamengkubuwono ke-9, hendaklah Anda bergabung dengan Republik Indonesia. Kalau mau Turki bisa melarang Pak, paham nggak? Kata beliau kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, kita itu mesti hidup di mana langit dijunjung, di mana bumi diijak. Maka bergabunglah Anda dengan Republik Indonesia. Itu luar biasa tuh Pak. Padahal Jogja itu masuk ke khilafahan mana? Turki Utsmani. Tapi Sultan Abdul Hamid II dia nulis surat Pak. Suratnya ada Pak. Ya. Hendaklah Anda bergabung dengan Republik Indonesia. Beda dengan Irian, mesti mikir-mikir tuh Pak, tuh lama betul. Maka dia menjadi provinsi apa tuh Pak? Termuda. Namanya juga Irian, ikut Republik Indonesia anti Nederland. Siapa yang bikin tuh? Bung Karno. Terakhir Pak, mikirnya kelamaan. Kenapa? Karena dia masih masuk aneksasi mana? Aussie Pak, Australia. Mikir-mikir Australia tuh Pak. Kesini oh sayang betul ya kalau dikasihkan tuh. Subhanallah. Gitu tuh Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Rabbana la tusallit alaina bi dhunubina man la yarhamuna wa la yakhafuk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair Ustaz, tapi sebelum kami sendiri ada sedikit pengumuman dari pengurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus atas nama tim pembangunan masjid, mohon maaf, dalam rangka menghimpun dana renovasi ini, panitia membuat kalender tahun 2003 meskipun sudah agak lewat, kepada para jamaah yang ingin merupakan katanya berupa kalender ini kami mencetak sebagai ongkos penggantinya. Kami memberikan 100 rupiah untuk minimalnya, tapi kalau